Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Safira Ramadhani dengan NIM 2413061 dari kelas SIB 2B. Hari ini saya akan praktik membuat 3 aplikasi form sederhana, yaitu aplikasi penghitung luas, aplikasi penghitung usia, dan juga aplikasi belanja bulan. Pertama, kita buka dulu software Visual Studio. Kemudian create a new project. Nah, di sini kita pilih Windows Form App yang Net Framework ya. Karena untuk membuat form itu kita bisa menggunakan Windows Form App. Klik next aja. Nah, untuk project name-nya saya mau namakan dengan nama tugas 2. Klik create. Nah, untuk form 1 ini saya membuat form aplikasi penghitung luas. Nah, kita kecilin dulu ya ukurannya. Di sini saya pakai komponen toolbox label. Kita ubah teksnya menjadi perhitungan luas. Saya mau ubah ukurannya juga menjadi size 16 dan font style-nya bold. Kemudian saya pakai komponen toolbox button. Teksnya kita ganti menjadi luas persegi. Kita adjust ukurannya. Setelah itu, klik 2 kali pada button. Kita deklarasikan dulu variabel dengan tipe datanya menggunakan perintah int. Dengan nama variabelnya yaitu variabel panjang. Dan tipe datanya adalah integer. Kita bikin dengan nama variabelnya lebar dengan tipe data integer. Ini hasil tipe data integer. Untuk meminta input panjang, kita tampilkan input box. Masukkan panjangnya. Nah, masukan panjangnya ini merupakan isi dari form. Jadi isi dari form ini akan tampil tulisan masukkan panjangnya. Kemudian kita beri judul formnya yaitu panjang. Dan di sini maksud dari 0 ini adalah ketika kita tidak mengisikan data apapun, maka data yang tersimpan adalah 0. Jadi maksud dari 0 ini merupakan nilai default. Yang kita masuk lebar. Lebar ini untuk menampilkan input box-nya. Masukkan lebarnya. Hampir sama ya, mirip-mirip dengan panjang. Lebar.
Kemudian, karena di sini kita mau mencari luas dari persegi, maka rumusnya apa? Rumusnya adalah panjang kali lebar. Maka dari itu, di atas ini kita perlu mendeklarasikan dulu nih. Panjang ini sebagai integer, lebarnya juga sebagai integer. Hasilnya juga sudah pasti integer. Hasilnya sama dengan panjang dikali lebar. Nah, untuk menampilkan hasilnya, kita perlu memasukkan kode message box. Message box show. Ini kita masukkan di dalamnya. Luasnya sama dengan, luasnya sama dengan ini itu merupakan pesan yang akan muncul di form nanti ya. Hasil. Jadi akan tampil hasil dari panjang kali lebar. Nah, ini adalah judulnya. Judulnya yaitu hasil. Jadi setelah panjang dikali lebar, maka hasilnya akan masuk ke variabel hasil. Dan nanti akan tampil di message box show. Coba kita run. Kita klik tombolnya, lalu masukkan panjangnya. Misalnya panjangnya 7. Oke, masukkan lebarnya 7 juga. Oke, luasnya sama dengan 49. Berarti aplikasi form yang pertama ini berhasil ya. Oke, kita buat form baru. Klik kanan di sini, klik add, pilih form. Untuk namanya, saya akan tetap menamakan dengan nama form 2. Klik add, kita kecilin lagi. Di sini saya mau pakai komponen label. Kita ubah dulu teksnya menjadi penghitung usia. Oke. Lalu saya menggunakan komponen label lagi. Ubah menjadi nama. Kemudian pakai text box. Saya menggunakan komponen text box. Klik di sini untuk mengubah ukurannya. Ini juga lebar. Oke. Kemudian komponen button. Kita ganti menjadi oke. Versi. Kita besarin lagi ukuran dari buttonnya. Oke. Klik 2 kali pada button oke. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Ini nama sebagai string. Dan tahun sebagai integer. Dan usia sebagai integer juga. Nah, untuk meminta input nama, tampilkan text box. Text box 1.
tahun. Untuk meminta input tahunnya, kita tampilkan menggunakan input box. Anda lahir tahun maksud dari Anda lahir tahun ini merupakan pesan yang akan tampil di form 2 pada form tahun. Anda lahir tahun, untuk judul halamannya tahun kelahiran. Nah, 0 ini merupakan nilai default, yang dimana jika kita tidak memasukkan nilai apapun, maka dia akan tersimpan menjadi 0. Usia, maksud dari usia 2025 kurang tahun itu adalah untuk mengetahui usia, kita harus mengurangkan antara tahun sekarang, yaitu 2025, dengan tahun kelahiran kita. Yang dimana tahun kelahiran ini sudah diinputkan pada input box sebelum tampilnya usia. Jadi ketika tahun 2025 dikurang tahun kelahiran, maka hasilnya akan masuk ke variabel usia dan akan tampil. Nah, untuk menampilkannya, kita gunakan message box. Titik show. Nama. Misalnya kalau saya inputkan namanya Yaya. Yaya berusia 'usia'. Nah, usia yang kita inputkan misalnya Yaya lahir tahun 2006. Dan tahun sekarang itu 2025, berarti 2025 dikurang 2006. Maka Yaya berusia 19 tahun. Nah, hasil ini merupakan judul dari form yang akan tampil. Jadi judul di bagian paling atas seperti ini. Tidak ada ini tanda dan. Ini harus dipisahkan nih antara ini variabel dengan kalimat atau pesan yang akan tampil di form. Oke. Nah, sebelum kita start, kita harus ubah dulu nih. Ini kan kalau kita start, dia akan tampil form yang pertama. Sedangkan kita ingin melihat form yang kedua. Nah, gimana tuh caranya? Jadi caranya kita pilih properties. Nah, sini tambah jadi form 2. The custom to my application continuative. Ya. Oke, diklik OK aja. Jangan lupa ini di save all dulu. Lalu ditutup. Kemudian kita buka lagi aplikasi Visual Studio. Kita buka. Jadi tadi ya, tugas juga. Kita tunggu sebentar. Nah, sini kita ubah ke form 2. Kemudian kita start. Nah, kita coba ya, namanya Yaya. Oke. Yaya lahir tahun berapa? Ini 6. Ya, klik OK. Yaya berusia 19 tahun. Benar ya, Yaya berusia 19 tahun. Lalu selanjutnya, kita akan membuat form yang ketiga, yaitu
form aplikasi belanja buah. Klik kanan di sini, klik add, form, kasih nama form 3 aja. Oke. Ini, kita kecilin ukuran formnya. Di sini saya mau menggunakan komponen label lagi ya. Wow. Kita kasih nama aplikasi belanja buah. Kita ubah ukurannya menjadi 16 dan bold. Klik OK. Pakai komponen label lagi untuk menulis jeruk per kilogram. Nah, kemudian form komponen text box. Kita besarkan lagi ukurannya. Oke. Nah, kalau kayak gini ada yang kurang nih. Apa ya? Udah pasti tombol ya. Jangan lupa tombol. Oh, tombolnya dikasih nama. Atau dikasih teks. Beli. Ini juga digedein karena ini terlalu kecil ukurannya. Kita klik 2 kali pada buttonnya. Nah, sama seperti form-form sebelumnya, kita deklarasikan dulu nih variabelnya. Dim, jeruk, sebagai apa? Integer. Karena kita akan memasukkan angka ya di situ. Karena ini proses penghitungan angka, jadi menggunakan integer. Kemudian dim, beli, as integer. Dim ini memang sering digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel ya. Mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe datanya. Misalnya nama variabelnya beli, tipe datanya integer. Dim harga sebagai apa? Integer juga. Kemudian diskon. Kalau kita berbelanja di pasar itu kan biasa ada diskon ya. Jadi kita tambahkan diskonan di sini untuk penghitungannya. Jeruk. Nah, untuk meminta input harga jeruknya, kita gunakan text box. Text box 1. Kemudian kita buat di sini beli. Input box. Berapa kilo? Beli. Nah, maksud dari line ini adalah kita tampilkan input box untuk menanyakan berapa kilo sih yang akan kita beli. Jadi berapa kilo jeruk yang akan kita beli. Kita masukkan angkanya di situ. Kalau jeruk sama dengan textbook 1 titik teks ini, untuk kita memasukkan berapa harga dari jeruknya. Nah, ini berapa kilo merupakan pesan yang akan tampil nanti. Beli ini merupakan judul dari formnya yang akan tampil di sini.
Dan 0 ini merupakan nilai default. Kita masuk ke penghitungan harga-harga nih. Harga sama dengan jeruk kali beli. Jadi berapa harga jeruknya dikali berapa jeruk yang ingin kita beli. Misalnya harga jeruknya 15.000. Kita ingin membeli 6 jeruk, berarti 15.000 dikali 6. Itu merupakan harga yang harus kita bayar. Nah, tapi karena kita dapat diskon sama dengan, nah untuk menghitung diskon itu, bisa menggunakan persen ya. Nah, karena sudah ditentukan dari awal kalau diskonnya ini 10%, maka kita bisa tulis 10 per 100 10 per 100 dikali harga. Jadi untuk menentukan diskon, kita bisa gunakan ini. Kalau diskonnya 20%, berarti di sini diganti jadi 20. Tapi karena ini diskonnya 10%, maka sini 10 per 100 dikali harga. Nah, untuk menampilkan diskonnya, kita gunakan message box, titik show, diskon, sama dengan diskon. Untuk menampilkan diskonnya. Ini merupakan pesan yang akan tampil. Nah, diskon ini itu merupakan hasil dari ini. Dan ini adalah judul dari formnya. Nah, kita juga butuh untuk menampilkan apa? Harganya. Sini. Bayar. Jadi, berapa yang perlu kita bayar? Setelah ditentukan nih diskonnya berapa, kita juga perlu menampilkan berapa yang harus dibayar. Karena kan kita bukan mau bayar diskon, kita mau bayar harganya setelah dipotong kan. Setelah dipotong oleh diskon. Dan harganya bayar sama dengan jeruk dikali 2. Kan dia sudah di diskon. Harusnya apa? Harusnya harga dikurang diskon. Dikurang diskon. Itu. Jadi bayar, berapa yang kita akan bayar? Yang kita akan bayar adalah harga di awal, jeruk dikali beli ini, harga di awal, dikurang sama diskon yang kita dapat. Nah, ini merupakan judul dari formnya. Ini kita coba tes. Kita ubah dulu di sini menjadi form 3. Kita stop. Nah, kita tentukan dulu harganya misalnya 15.000. 1 kilo misalnya ya. Klik beli. Nah, kita mau beli berapa kilo nih? Kita mau beli 7 kilo deh. Klik oke. Diskonnya 10.500. Maka harga yang harus kita bayar adalah 94.500. Jadi diskonnya, harganya tuh dikurang sama diskonnya. Berhasil ya berarti. Dari 3 form yang kita buat, itu sudah berhasil. Nah, itu dia tadi praktik membuat aplikasi form sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.